Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran kimia kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Banguntapan, yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari indikator asam basa dan kekuatan asam basa. Indikator asam basa. Untuk dapat mengenali suatu zat yang bersifat asam ataupun zat yang bersifat basa, kita tidak boleh sembarangan untuk mencicipi ataupun memegangnya karena sangat berbahaya. Untuk dapat mengenali zat tersebut, kita memerlukan suatu zat yang dinamakan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat menunjukkan warna berbeda di dalam lingkungan asam maupun lingkungan basa. Terdapat bermacam-macam indikator. Ada yang tergolong ke dalam indikator buatan. Yang termasuk ke dalam indikator buatan, salah satunya adalah kertas lakmus, seperti yang ada pada gambar ini. Ada dua macam kertas lakmus, ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Suatu larutan asam akan memerahkan kertas lakmus biru. Jadi lakmus biru ini jika dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan larutan basa itu bisa membirukan kertas lakmus merah. Artinya kertas lakmus merah ini jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan berubah warnanya menjadi biru. Sedangkan larutan netral tidak akan merubah warna kertas lakmus. Selain indikator berupa kertas lakmus, ada juga indikator universal. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk indikator universal, selain membedakan asam basa, juga bisa menentukan harga pH suatu larutan atau derajat keasaman suatu larutan. Beberapa warna indikator universal adalah seperti tabel di bawah berikut. Nah, bisa dilihat ini tabelnya. Merah untuk pH 1, merah lebih muda untuk pH 2, dan seterusnya. Nah, selain indikator buatan, juga terdapat indikator alami. Indikator alami merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya di dalam larutan asam, basa, dan netral. Umumnya, bahan alami yang bisa digunakan sebagai indikator adalah tumbuhan yang berwarna mencolok, baik berupa bunga, umbi, kulit, ataupun dedaunan. Sebagai contoh, di sini ada kunyit, kemudian ada bunga mawar, ada ubi ungu, juga anggur. Ini bisa digunakan untuk indikator alami untuk membedakan larutan asam dan juga larutan basa. Kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa adalah perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula. Alfa seperti ini adalah jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, maka nilai alfanya itu mendekati 1 atau juga sama dengan 1. Sementara untuk elektrolit lemah hanya mengalami ionisasi sebagian, sehingga harga alfa itu sangat kecil atau alfanya kurang dari 1. Nah, untuk persamaan ionisasi suatu larutan elektrolit kuat, sebagai contoh adalah HCl. Larutan HCl ini akan terionisasi sempurna atau seluruhnya menghasilkan ion H+ dan ion Cl-.
Artinya semua molekul HCl terurai menjadi ion-ionnya dan alfanya bernilai 1. Sementara untuk ionisasi asam lemah, sebagai contoh adalah asam asetat CH3COH, dan reaksi ini merupakan reaksi kesetimbangan di mana hanya sebagian dari CH3COH yang akan terurai menjadi CH3COO- dan H+, dan merupakan sebuah reaksi kesetimbangan karena hanya sebagian yang terurai maka nilai alfanya kurang dari 1. Konstanta ionisasi air. Di pelajaran kelas sebelumnya, kelas 10, air digolongkan sebagai non-elektrolit yang artinya dia tidak menghantarkan listrik. Tetapi jika kita menggunakan alat pengukuran yang sangat peka, maka dapat menunjukkan bahwa air murni itu memiliki daya hantar listrik walaupun sangat kecil. Artinya, sebagian kecil dari molekul-molekul air dapat terionkan menjadi ion H+ dan ion OH-. Adapun reaksi ionisasi air adalah sebagai berikut. H2O terionisasi dalam kesetimbangan menghasilkan ion H+ dan OH-. Maka tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi ion OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Kemudian jika kita tuliskan ulang, maka K kali H2O sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Dan K kali H2O ini bisa dituliskan sebagai KW, maka KW ini adalah konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion OH-. KW adalah konstanta kesetimbangan ionisasi air. Pada suhu 25 derajat, nilai KW ini yang didapat dari percobaan adalah 1 kali 10⁻⁴. Sehingga KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi ion OH- nilainya sama dengan 10⁻⁴. Sehingga H+ di dalam air adalah 10⁻⁷ molar dan OH- di dalam air juga 10⁻⁷ molar, seimbang sehingga jumlah H+ dan OH-nya sama. Ionisasi asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat adalah senyawa di dalam air mengalami ionisasi sempurna. Hampir semua molekulnya terionisasi membentuk ion-ionnya. Reaksinya merupakan reaksi satu arah, bukan merupakan kesetimbangan. Untuk menghitung konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- dapat digunakan perhitungan kimia dengan melihat reaksi ionisasinya. Berikut adalah contoh menghitung konsentrasi H+ dan OH-. Untuk yang pertama, berapa konsentrasi ion H+ dan OH- di dalam larutan 500 ml HCl 0,1 molar. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ini sudah dalam bentuk konsentrasi, sehingga volume dapat kita abaikan. Dari persamaan reaksi ini, kita lihat bahwa HCl terionkan menjadi H+ dan Cl- dengan perbandingan koefisien 1:1:1. Maka konsentrasi ion H+ adalah 1:1 kali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Sehingga konsentrasi ion H+ dalam HCl adalah 0, sehingga konsentrasi ion OH- dalam HCl adalah
Dari rumus ini kita dapatkan H plus kali OH min adalah 10 pangkat min 14. H plusnya ada 0,1, maka 0,1 kali 0 kali OH min adalah 10 pangkat min 14, maka OH minnya adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 14, min 13. Jadi konsentrasi H plus di dalam larutan HCl adalah 0,1 molar, sedangkan konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 13 molar. Contoh yang kedua adalah berapa konsentrasi ion H plus dan SO4 2- di dalam 500 ml larutan H2SO4 0,2 molar. Perhatikan ini sudah dalam konsentrasi molar. Nah, reaksi ionisasi untuk H2SO4 adalah seperti berikut. H2SO4 terurai menjadi ion 2H+, ion 2H+, dan SO4 2- dengan perbandingan koefisien 1:2:1. Sehingga untuk menghitung konsentrasi ion H plusnya adalah 2:1 kali 0,2 sama dengan 0,4 molar. Sedangkan untuk ion SO4 2- adalah 1:1 kali 0,2 molar sama dengan 0,2 molar. Sehingga konsentrasi ion H plusnya adalah 0,4 molar dan konsentrasi ion sulfatnya adalah 0,2 molar. Selanjutnya masih contoh untuk asam dan basa kuat. Berapa konsentrasi ion OH- dan ion H plus di dalam larutan NaOH 0,2 molar? Ionisasi NaOH reaksinya seperti berikut. NaOH terurai menjadi Na plus dan ion OH- dengan perbandingan koefisien 1:1:1 dan konsentrasi awalnya 0,2 molar. Karena ini basa, maka yang kita cari pertama adalah ion OH-. Ion OH- perbandingannya dengan NaOH adalah 1:1. Sehingga 1:1 kali 0,2 sama dengan 0,2 molar. Selanjutnya untuk mencari H plus adalah Kw dibagi dengan OH-. Sehingga H plusnya kita dapatkan 10 pangkat min 14 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1, kita dapatkan 5 kali 10 pangkat min 14. Sehingga konsentrasi ion H plus dalam larutan NaOH adalah 5 kali 10 pangkat min 14 molar. Selanjutnya kita akan melihat dan mempelajari tetapan kesetimbangan ionisasi untuk asam lemah. Perhatikan contoh berikut. Misalkan asam lemah Ha ini terionisasi dalam kesetimbangan menjadi ion H plus dan ion amin. Maka tetapkan kesetimbangannya, kita lambangkan dengan Ka adalah konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nilai Ka menunjukkan kekuatan asam. Semakin besar nilai Ka, maka makin besar sifat asamnya. Karena konsentrasi ion H plus itu sama dengan konsentrasi ion min dan konsentrasi Ha sisa itu sama dengan konsentrasi Ha mula-mula karena derajat ionisasinya sangat kecil, dan konsentrasi Ha ini dinyatakan sebagai Ma, maka dapat kita tulis ulang di sini. Ini Ka karena H plusnya sama dengan amin, maka amin ini kita jadikan H plus sehingga kita dapatkan Ka itu adalah konsentrasi H plus kuadrat
dibagi MA. Sehingga kalau kita keluarkan H plus kuadratnya, maka H plus kuadrat adalah Ka kali MA. Dengan demikian, konsentrasi H plusnya adalah akar Ka kali MA. Sehingga untuk menentukan konsentrasi ion H plus dari asam lemah, kita menggunakan rumus akar Ka kali MA, dengan Ka adalah tetapan kesetimbangan ionisasi asam, sedangkan MA adalah konsentrasi asamnya. Beberapa tetapan asam, harga tetapan asam beberapa asam lemah bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, ini beberapa contohnya bisa diamati. Ada HCN yang nilai Ka-nya 4,9 kali 10 pangkat min 10. Kemudian H3PO4 asam fosfat nilai Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat min 3 untuk Ka1. Karena dimungkinkan untuk beberapa asam yang bisa melepaskan lebih dari 1 H+, ada Ka1, Ka2, Ka3. Selanjutnya adalah hubungan antara Ka dengan alfa. Kita tengok lagi persamaan reionisasi untuk Ha. Ha itu terionkan sebagian dalam kesetimbangan menjadi H+ dan amin. Jika jumlah awal untuk Ha adalah kita lambangkan dengan Ma, kemudian derajat ionisasinya kita lambangkan dengan alfa, maka banyaknya H+ yang terbentuk adalah Ma kali alfa, kemudian amin juga Ma kali alfa karena koefisiennya sama. Sehingga dapat kita tuliskan karena H+ atau karena konsentrasi H+ adalah Ma kali alfa dan Ha adalah Ma, maka dari persamaan sebelumnya kita mendapatkan konsentrasi H+ adalah akar Ka kali Ma, kemudian kita substitusikan yang ini ke H+, maka kita dapatkan Ma kali alfa adalah akar Ka kali Ma. Sehingga alfanya bisa kita tuliskan sebagai akar Ka kali Ma dibagi Ma kuadrat. Lebih singkatnya kita bisa tuliskan alfa adalah akar Ka kali Ma. Berikut beberapa contoh untuk menghitung H+ dari asam lemah. Contoh yang pertama, berapa konsentrasi ion H+ di dalam larutan CH3COH 0,01 molar jika Ka-nya 1,75 kali 10 pangkat min 6. Dan tentukan pula harga derajat ionisasi asam tersebut. Kita kembali ke sini, CH3COH ada terurai menjadi H+ dan CH3COO-. H+-nya adalah akar Ka kali Ma karena ini asam lemah, maka kita tinggal masukkan Ka-nya 1,75 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan konsentrasinya atau Ma-nya adalah 0,01, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian untuk menghitung alfanya, kita rumus sebelumnya adalah alfa adalah akar Ka dibagi Ma. Kita masukkan nilai Ka-nya 1,75 kali 10 pangkat min 5 dan Ma-nya 0,01, sehingga kita dapatkan nilai untuk alfa adalah 0,0418. Untuk contoh yang kedua, tentukan harga Ka untuk asam asetat jika 0,1 mol CH3COH dalam 1 liter mengandung 0,001 molar ion H+. Nah, untuk menjawab ini
kita tahu bahwa H plusnya adalah sudah diketahui di situ ada 0,001 molar atau 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Sedangkan MA-nya adalah 0,1 molar atau 0,1 mol per liter. Maka untuk menjawab Ka-nya adalah kita kembali ke rumus ini. H plus adalah akar Ka kali M. Maka H plusnya kita masukkan 0,001 sama dengan akar Ka kali 0,1. Maka untuk menghilangkan akarnya ini kita kuadratkan. Berarti ini kan 10 pangkat min 3 kuadrat kali sama dengan Ka kali 0,1 sehingga Ka-nya adalah 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,1 kita dapatkan Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita lanjutkan untuk tetapan ionisasi basa lemah. Secara umum, persamaan reaksi ionisasi basa lemah dituliskan sebagai berikut. Contoh LOH terionkan menjadi ion L+ dan ion OH- dengan konsentrasi LOH mula-mula Mb, kemudian derajat ionisasinya alfa, kemudian LOH yang terionkan adalah Mb kali alfa, sehingga yang sisa adalah Mb dikurangi Mb kali alfa. Karena alfanya kecil, maka nanti bisa kita tuliskan Mb kali 1 min alfa ini akan sama dengan Mb. Maka sama halnya dengan ketika kita mempelajari tetapan ionisasi untuk asam lemah, sepadan dengan itu, maka Kb itu kita tuliskan sebagai L+ kali OH- dibagi dengan LOH. Kemudian karena L plusnya sama dengan OH-, maka kita dapatkan Kb adalah OH- kuadrat dibagi Mb, sehingga kita dapatkan konsentrasi ion OH- adalah akar Kb kali Mb. Dengan cara yang sama kita dapatkan juga bahwa untuk derajat ionisasi basa lemah alfa adalah akar Kb kali Mb, akar Kb bagi Mb. Kemudian beberapa tetapan basa lemah ada pada tabel di bawah ini, seperti ini bisa kalian lihat dan pelajari. Dan untuk contoh, tentukan harga konsentrasi ion OH- yang terdapat dalam larutan dimetil amino CH3 2 kali NH 0,01 molar jika harga Kb-nya adalah 5,1 kali 10 pangkat min 4. Tentukan pula harga derajat ionisasinya. Maka sepadan dengan yang kita pelajari ketika mempelajari asam lemah, maka OH-nya adalah akar Kb kali Mb, kita masukkan Kb-nya adalah 5,1 kali 10 pangkat min 4, Mb-nya 0,01. Kemudian kita hitung akan didapatkan konsentrasi ion OH-nya adalah 2,26 kali 10 pangkat min 3. Kemudian alfanya adalah akar Kb dibagi Mb, dimasukkan nilai Kb-nya 5,1 kali 10 pangkat min 4, kemudian dibagi dengan Mb-nya 0,01, kita dapatkan 0,226. Nah, demikian tadi para siswa pelajaran kita tentang indikator asam basa dan kekuatan asam basa. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kalian untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.